Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mutahrom dengan NIM 401240125 dari kelas Ekonomi Syariah B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Perekonomian Lokal di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah salah satu bentuk dokumentasi penting dalam dunia akademik. Oke, mari kita bahas judul yang telah saya ambil ini. Yang pertama, pendahuluan. Globalisasi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi di Indonesia. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur perekonomian lokal. Karya tulis ini akan membahas dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap perekonomian lokal serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan manfaatnya. Selanjutnya yaitu definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya yang melintasi batas negara, didorong oleh kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan investasi asing. Dalam konteks ekonomi, globalisasi menciptakan pasar global yang lebih terintegrasi. Yang kedua, dampak positif globalisasi terhadap perekonomian lokal. Yang pertama yaitu akses ke pasar internasional. Pelaku usaha lokal dapat memasarkan produk mereka ke pasar global untuk meningkatkan peluang penjualan. Yang kedua yaitu transfer teknologi. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia membawa teknologi baru, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu penciptaan lapangan kerja. Investasi asing dan ekspresi perusahaan lokal menciptakan peluang kerja baru, mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian lokal. Persaingan yang ketat, usaha lokal seringkali kesulitan bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya lebih besar. Ketergantungan ekonomi. Perekonomian lokal dapat menjadi sangat bergantung pada pasar global. Ini membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Penghilangan budaya lokal. Globalisasi dapat mengancam keberlangsungan budaya dan produk lokal yang kurang dikenal di pasar global. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengelola dampak globalisasi. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengelola dampak globalisasi melalui kebijakan yang mendukung. Di antaranya yaitu yang pertama, dukungan bagi UMKM. Program pelatihan dan bantuan finansial untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Promosi produk lokal. Mendorong penggunaan produk lokal melalui kampanye, pemasaran, dan sertifikasi. Regulasi yang adil. Menetapkan regulasi yang melindungi usaha lokal dari praktik tidak adil oleh perusahaan asing. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif Indonesia seperti batik dan kerajinan tangan telah merasakan dampak globalisasi. Meskipun mengalami tekanan dari produk luar, upaya promosi dan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat telah membantu produk lokal mendapatkan pengakuan internasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Globalisasi memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka akses pasar internasional.
Ini memungkinkan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan penjualan dan menciptakan lapangan kerja. Transfer teknologi dari investasi asing juga mempercepat inovasi. Namun tantangan seperti persaingan ketat dari perusahaan multinasional dan ketergantungan pada pasar global harus dihadapi. Untuk memaksimalkan manfaat globalisasi, pemerintah perlu mendukung UMKM, mempromosikan produk lokal, dan menciptakan regulasi yang adil. Kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sangat penting agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang globalisasi sembari melindungi perekonomian lokal. Dengan pendekatan yang seimbang, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Karya tulis ini diharapkan memberikan gambaran jelas tentang dampak globalisasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan perekonomian yang tangguh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap penjelasan di atas tadi dapat memberikan wawasan baru. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.